Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Jadi Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita. Di dalamnya terdapat sebuah perisai. Ada 5 lambang yang melambangkan 5 sila di dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Perkenalkan, nama saya Amaliatus Saidah. Kalian bisa memanggil saya Bu Lia ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi yaitu mata pelajaran PPKN kelas 7. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam masa pandemi saat ini, tak lupa Ibu mengingatkan kepada kalian semua anak-anakku bahwa untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya. Menjaga kesehatan kalian, kemudian sering-sering cuci tangan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah dan melaksanakan social distancing atau menjaga jarak dengan yang lain. Baik, pada video kali ini kita akan belajar PPKN ya. Kalian lihat gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Jadi Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita. Di dalamnya terdapat sebuah perisai. Ada 5 lambang yang melambangkan 5 sila di dalam Pancasila. Pancasila adalah merupakan dasar negara kita. Jadi Pancasila itu tidak terbentuk begitu saja. Pancasila terbentuk melalui nilai-nilai luhur dan falsafah hidup bangsa Indonesia ya. Falsafah hidup bangsa kita sendiri. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam materi ini ada 4 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua adalah mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Yang ketiga, menjelaskan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat terakhir, menunjukkan semangat komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu dirumuskan oleh sidang BPUPKI ya. BPUPKI itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam pembahasa Jepang itu disebut dengan Dokuritsu Zumbi Tosakai. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuknya yaitu BPUPKI. Kemudian selanjutnya pada tanggal 29 April tahun 1945, akhirnya Jepang resmi membentuk yang namanya BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Tosakai. Dalam BPUPKI ini beranggotakan 69 orang ya. 69 orang itu terdiri dari 62 dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat. Dan ada 2 wakil ketua yaitu Ichibakase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Selanjutnya, sidang BPUPKI itu dilakukan sebanyak 2 kali sidang. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama itu membahas dasar negara ya. Kemudian selanjutnya sidang BPUPKI yang kedua yaitu tanggal
10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945 ya. Di situ membahas apa? Yaitu membahas Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembukaan serta hal-hal lain yang terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, dalam sidang BPUPKI pertama itu ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara. Jadi bisa kalian lihat yang pertama itu adalah dari Muhyamin. Dalam pembuatan rumusan Pancasila, Muhyamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Isinya diantaranya adalah yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, dan yang keempat adalah peri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah Dr. Supomo. Beliau adalah menyampaikan usulan di hari kedua ya, yaitu tanggal 31 Mei tahun 1945. Beliau menyampaikan beberapa gagasan tentang dasar negara ya. Yang pertama yaitu persatuan, kemudian yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, kemudian musyawarah dan keadilan rakyat. Itu adalah gagasan yang disampaikan oleh Dr. Supomo ya. Untuk yang ketiga adalah gagasan dari Insinyur Soekarno. Dalam Insinyur Soekarno menyampaikannya itu di tanggal 1 Juni ya, 1 Juni tahun 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri atas 5 butir ya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme, peri kemanusiaan mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah 3 tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama. Perumusan pada sidang pertama belum menemukan kesepakatan ya. Kemudian akhirnya dibentuklah yang namanya panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian Insinyur Soekarno mengadakan rapat untuk membentuk yang namanya panitia 9 ya. Selanjutnya panitia 9 tersebut kemudian melahirkan Piagam Jakarta, yang di dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara. Demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan ya tentang materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kalian dapat mencatat kembali poin-poin penting yang ada pada materi tersebut ya. Tetap semangat dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.